Welcome to Banana Zone. Akhirnya setelah konsolidasi 8 bulan, kita udah siap launching dan membentuk pola Banana Zone. Apa itu Banana Zone? Banana Zone adalah ketika harga sebuah aset pump secara eksponensial setelah melalui fase konsolidasi. Jadi membentuk chart seperti banana, seperti yang disampaikan oleh Raoul Pal, founder dari Real Vision. Nah, di Bitcoin sendiri, ini adalah pola cyclical yang terjadi 6-8 bulan setelah halving. Nah, kenapa bisa ada Banana Zone? Nggak cuma karena halving, tapi ada time yang sesuai dengan kalender ekonomik lainnya. Misalnya bertepatan dengan election. Setelah election, harga aset cenderung pump. Makanya ada election cycle theory. Ada juga global liquidity cycle yang berlangsung selama 65 bulan sekali. Di 2012 ada Banana Zone. Di 2016 ada Banana Zone. Di 2020 ada Banana Zone. Dan di 2024 saya yakin ada Banana Zone juga. Dan ini adalah masa kita semua printing money. Nah, Banana Zone adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan kenaikan harga yang eksponensial setelah fase konsolidasi halving Bitcoin. Nah, karena berhubungan dengan halving Bitcoin yang cyclical, maka Banana Zone juga hanya terjadi satu kali tiap cycle. Misalnya, kalau di 2012, 16, 20 ada Banana Zone seperti yang tadi kita bahas, di 2024 harusnya juga ada Banana Zone. Nah, ini adalah jurnal belajar Bitcoin yang hampir 2 minggu yang lalu. Nah, teman-teman member bisa cek ke halaman jurnal biar nggak ketinggalan dapetin alpha dan daily insight tentang Bitcoin. Juga gimana strategi-strategi yang kita pakai untuk navigasi market. So, berapa sih top Bitcoin kalau Bitcoin masuk ke zona Banana Zone? Berdasarkan Bitcoin Rainbow Wave Model, Bitcoin mencapai 250.000 pada Mei 2025. Ini menurut Bitcoin Rainbow Wave Model. Notice area zona merah itu adalah sell zone. Saat ini bahkan kita masih ada di periode buy zone berdasarkan Bitcoin Rainbow Wave Model yang dibuat oleh Leo Hart. Kurang lebih, chart ini dibagi dalam 4 zona, yaitu zona biru indikasi dari potential buying zone, zona hijau ini adalah zona fair value, zona kuning artinya udah di atas trend power law dan kita wajib hati-hati. Zona merah artinya kita dalam kondisi overbought. Nah, kabar baiknya per video ini dibuat, kita masih ada dalam zona buy. Nah, teman bisa pakai tool ini di TradingView. Teman-teman tinggal ketikin Bitcoin Rainbow Wave Model dan good newsnya, it's free. Nah, jadi kesimpulannya tentang Banana Zone terjadi satu kali tiap cycle. Yang kedua, efek pump di setiap cycle cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, wajib well position sebelum atau at least di awal Banana Zone. Nah, yang kedua yang mau saya bahas adalah Google Trend. Nah, dari data Google Trend yang terakhir, kita mendapatkan insight. Meski Bitcoin mencapai all-time high baru, tapi ketertarikan retail pada Bitcoin nggak seperti bulan Maret kemarin, waktu Bitcoin mencapai harga 70.000. Nah, ketertarikan retail pada Bitcoin juga masih jauh kalau dibandingin dengan bull run di 2021. So, kita bisa ambil kesimpulan, artinya kita masih bisa front run retail yang saat ini masih belum masuk ke market. Bayangin waktu Bitcoin harganya 100.000, mungkin akan diberitain di berbagai media tradisional, dan itu adalah saatnya retail untuk masuk. The last phase of bull run. Nah, tapi apa katalis utama untuk Bitcoin Banana Zone di 2024? Ada beberapa katalis. Yang pertama, pastinya Trump terpilih dan dilantik jadi presiden. Nah, di Amerika Serikat untuk memenangkan pemilihan presiden, kandidat gak hanya perlu menangkan suara terbanyak, tapi juga perlu memenangkan suara di Electoral College. Dan Electoral College ini adalah sistem pemilihan nggak langsung, di mana pemilih di setiap negara bagian memilih perwakilan yang disebut elektor, yang nantinya akan memilih presiden. Nah, di bulan Desember nanti, kira-kira kalau nggak salah tanggal 17 Desember, para elektor akan memilih presiden. Nah, meskipun Trump mungkin unggul dalam perolehan suara populer, tapi tetap harus memenangkan mayoritas suara di Electoral College
supaya bisa jadi presiden. Dan ini adalah narasi yang utama. Yang kedua ada Bitcoin Strategic Reserve atau Bitcoin Act of 2024. So, ada 3 tujuan utama Bitcoin Act of 2024. Ini adalah sebuah RUU yang diusulkan oleh Senator Cynthia Lummis pada 31 Juli 2024. Jadi, 3 tujuannya dari Bitcoin Strategic Reserve. Yang pertama, pemerintah Amerika berencana untuk mengakuisisi hingga 1 juta Bitcoin selama 5 tahun dengan batas maksimal 200.000 Bitcoin per tahun. Nah, Bitcoin yang diperoleh akan disimpan selama minimal 20 tahun. Nah, kemudian tentang pendanaan program pembelian Bitcoin-nya. Jadi untuk mendanai pembelian Bitcoin, pemerintah Amerika berusaha untuk tidak membebani pembayar pajak. Dan dari Bitcoin Act ini, undang-undang ini mengusulkan penggunaan surplus dana dari Federal Reserve dan revaluasi sertifikat emas yang dimiliki oleh Federal Reserve. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan partisipasi negara bagian. Jadi negara bagian diizinkan untuk menyimpan kepemilikan Bitcoin mereka sendiri dalam cadangan nasional melalui akun terpisah. So, kalau beneran Amerika beli Bitcoin, maka akan ada stage FOMO. Kemudian narasi yang ketiga, yaitu adalah Global Liquidity Index. Ini adalah sebuah cycle yang berlangsung selama 65 bulan sekali, dan event ini bertepatan dengan halving dan juga election. Intinya, kalau Global Monetary Index up, Bitcoin juga up. Yang keempat, better regulation. Jadi Donald Trump kan kita udah tahu nih akan mencat Gary Gensler di hari pertamanya kerja dan akan menghentikan Operation Choke Point 2.0. Yang unik, American Securities Association meminta Gary Gensler untuk segera mengundurkan diri sebagai chairman SEC. Dan dari general election yang diadakan 5 November kemarin, kandidat pro-kripto terpilih di berbagai negara bagian. Nggak hanya dipilih, tapi kandidat pro-kripto mendominasi seluruh Amerika. Dan ini adalah good news, karena mungkin kripto akan mendapatkan adopsi regulasi yang lebih baik. Bahkan sekarang, ada aksi gugatan gabungan dari 18 negara bagian pada SEC. Yang kelima, China Liquidity. Jadi China menginjek tambahan sebesar 70 miliar US dollar melalui lending tool baru dan mulai efektif di hari Senin 11 November 2024 kemarin. So, China akan terus memberikan stimulus demi stimulus, termasuk menurunkan suku bunga mereka. Tujuan mereka supaya pertumbuhan mencapai 5%. Dan ini adalah target mereka. Instrumen yang dikasih nama Reverse Repo Outright ini di-launch untuk pertama kalinya di Cina. Yang keenam ada Wall Street FOMO. So, MicroStrategy berhasil meningkatkan harga sahamnya sebesar 469% dalam setahun. Kalau mayoritas pemegang saham Microsoft di bulan Desember nanti menyetujui untuk investasi pada Bitcoin, maka ini akan jadi sebuah game changer. Bahkan perform MicroStrategy lebih baik dari Nvidia. Perusahaan mana yang nggak suka kalau harga sahamnya naik? Nah, strategi MicroStrategy udah dikopas oleh beberapa perusahaan dan semuanya sukses. Misalnya Metaplanet yang naik 890% year to date. Control Technologies naik 38% setelah pembelian Bitcoin pertamanya. Dan juga ada Marathon Digital. Nah, sekarang ada pula perusahaan-perusahaan kecil lainnya seperti Genius Group, Solidian, dan Thumbs Up yang mengumumkan akan menggunakan Bitcoin sebagai reserve-nya. Sementara Microsoft ini adalah perusahaan Magnificent Seven dan punya dana 78,42 miliar US dollar. Beberapa founder juga menyatakan ketertarikannya pada Bitcoin. Misalnya Michael Dell, Dan Schulman, CEO PayPal, Jen Van Eck, Thomas Peterffy, dan masih banyak lagi. Selain ada Wall Street FOMO, juga ada FOMO pada Ultra High Net Worth Individual. Ultra High Net Worth Individual adalah kunci, karena buat mereka beli satu Bitcoin
mungkin sekarang harganya $90.000, means nothing buat mereka. Dan Tom Lee, seorang analis Wall Street, memperkirakan Bitcoin akan mencapai 100.000 sebelum akhir tahun 2024. Jadi sekarang belum waktunya exit. Kalau teman-teman udah cuan banyak, udah beli di awal tahun kemarin dan sekarang cash out, saya rasa belum waktunya. So, kalau mau exit, kapan waktu yang tepat? Nah, teman-teman member bisa temukan di PDF research kita tentang kondisi perform Bitcoin sekarang dari 25 chart. Atau teman-teman juga bisa cek di jurnal tentang bulan keramat. Nah, cek jurnal judulnya bulan keramat. Ini penting banget. Nah, narasi yang ketujuh adalah stage FOMO. So, kalau Amerika adopsi Bitcoin, maka akan ada banyak negara yang juga tertarik untuk adopsi Bitcoin. Dan akan ada FOMO pada Bitcoin di level government, di level pemerintah. Dan actually ini adalah cycle adopsi Bitcoin yang terakhir yang kita sampaikan di video Bitcoin 1 juta US dollar di modul utama belajar Bitcoin, yaitu modul 4 Horsemen of Bitcoin. 4 katalis utama untuk Bitcoin jadi 1 juta dolar. Nah, anggota parlemen Jerman, Johanna Kotar, mengatakan kalau Amerika beli Bitcoin, maka pasti akan ada FOMO di negara-negara Eropa. Narasi yang ke-8, Bitcoin dan High Yield Bond Correlation. Di dunia investasi tradisional, itu ada High Yield Bond. Ini adalah surat hutang dengan bunga yang tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kalau bunganya tinggi, artinya apa? Artinya ada resiko yang lebih tinggi. High yield bond masuk ke dalam kategori high risk asset. Nah, ada korelasi yang menarik. Ketika high yield corporate bond naik, begitu pula dengan Bitcoin. Ini adalah sinyal yang bagus baik untuk Bitcoin dan kripto karena dianggap sebagai aset yang beresiko. Ini juga adalah sinyal kalau liquidity udah mulai mengalir masuk cari aset-aset beresiko yang bisa menghasilkan imbal hasil yang jauh lebih tinggi setelah suku bunga pada US Treasury menurun. So, high yield bond naik, Bitcoin juga naik. Kabar baiknya, posisi high yield bond saat ini waktu video ini dibuat masih dalam posisi baru aja take off, yang menandai awal dari banana zone Bitcoin. Kalau ketika high yield bond mencapai puncaknya, maka itu pula saatnya masa capitulation untuk Bitcoin. Yang ke-9, tentang Bitcoin ETF yang lebih besar daripada gold ETF dan tercapai hanya dalam waktu 210 hari. Artinya ada demand yang cukup besar buat Bitcoin. Yang ke-10 yang saya nanti actually in-kind Bitcoin Spot ETF. Nah, Bitcoin ETF di Amerika sekarang cuma bisa di-withdraw dengan mata uang fiat atau dolar. Tapi dengan in-kind Bitcoin Spot ETF, maka investor bisa WD dalam bentuk Bitcoin alih-alih dolar. Jadi outflow Bitcoin dari ETF bisa diminimalkan. Nah, ETF jenis ini sementara cuma ada di Hong Kong. Dampaknya, penerbit ETF yang nerbitin paper Bitcoin harus beli Bitcoin betulan di market spot. Nah, ini akan meningkatkan harga Bitcoin di market. Dan penerbit ETF juga harus fully reserve. Memang regulator udah mewajibkan penerbit ETF untuk backup ETF-nya dengan Bitcoin betulan, tapi setahu saya cuma Bitwise yang kasih proof of reserve dengan wallet yang bisa dicek on-chain. Nah, in-kind Bitcoin Spot ETF juga menguntungkan miner dan mengurangi dampak zombie attack yang pernah kita bahas juga di jurnal yang lalu. Nah, menguntungkan miner karena investor yang withdraw akan memanfaatkan jaringan Bitcoin. Yang ke-11 ada Korea Spot ETF. Saya yakin Korea Spot ETF dampaknya mungkin lebih besar daripada Bitcoin Spot ETF di Amerika. Karena kalau kita lihat di market kripto, harga koin dan token yang rilis di market Korea selalu pump. Ya, selain karena market maker, tapi juga ada demand pada aset ini dan ada demand yang cukup tinggi pada store of value selain real estate. Di Korea, 50% kekayaan household-nya dari real estate. Kurang lebih sama dengan negara Asia lainnya. Yang ke-12 ada FTX repayment.
Jadi mantan nasabah FTX akan mendapatkan ganti rugi dengan total sebesar 16 miliar US dollar. Dana ini dipercaya akan kembali masuk ke market kripto dan Bitcoin. Jadi, karena kita baru aja masuk ke banana zone, enjoy the bull run.